Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas tentang Amerika lagi nih gengs. Setelah beberapa video sebelumnya gue udah membahas tentang kebakaran di Los Angeles, sekarang gue akan bahas Amerika lagi nih gengs. Seperti yang kita tahu, Amerika adalah negara adikuasa atau negara besar yang memiliki kekuasaan tanpa batas menurutnya. Contohnya, di segala pertempuran dia terlibat, terus juga di segala konflik dia terlibat. Jadi di belakangnya itu pasti ada AS ya geng. Dan yang perlu kalian ingat, AS itu sudah melarang OS bagi salah satu smartphone ini nih yang gua tampilkan di bawah. Nah, smartphone itu dilarang memakai sistem Google. Kenapa? Karena ini menurut penuturan Amerika, karena adanya spionase geng. Ini mirip-mirip dengan yang akan gua bahas saat ini. Malah seperti yang kita tahu, HP ini nih, HP yang di bawah ini itu tuh kameranya jernih banget guys, jernih dan juga memadai banget lah, apalagi buat kreator. Bahkan di situasi gelap pun bisa mengambil gambar dan video. Jadi misalkan lu di ruangan gelap nih, lu ambil foto atau lu motret nih, atau lu ngambil video, bisa geng. Tapi sebelumnya lu setting dulu. Bisa tuh, bisa jelas gambarnya maksud gue. Lanjut ke pembahasan intinya, gue akan membahas kronologi Amerika Serikat membanned TikTok. Benarkah AS membanned aplikasi ini? Dan apa tujuannya atau apa alasan Amerika membanned atau memblokir aplikasi ini? Presiden sebelumnya itu Joe Biden telah melarang aplikasi ini geng di Amerika Serikat. Dan nggak bisa diperbarui lagi nih. Buat yang udah install, maksud gua, mereka yang udah install di Amerika Serikat sana nggak bisa diperbarui ke versi terbarunya. Dan ketika Joe Biden ini udah nggak ngejabat, Donald Trump membuat suatu kebijakan yang yang membuat TikTok ini berpikir geng, berpikir antara mau atau enggak dengan tawaran AS. Tawarannya apa? Tawarannya adalah jikalau aplikasi ini nih pengen tetap beroperasi atau pengen tetap berjaya di Amerika sana, maka dia harus menjual perusahaannya geng kepada selain orang Cina. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena jelas pemerintah Amerika Serikat dan pihak Amerika Serikat yang terkait dengan masalah ini, mereka itu nggak mau geng, nggak mau TikTok ini dijual kepada orang yang ada hubungannya dengan pemerintah Cina. Ya pastinya kan orang di luar Cina lah. Karena kalau misalkan orang Cina nih, walaupun nggak tinggal di Cina, mereka kan punya KTP Cina ya nggak? Pas juga SIM-nya juga SIM Cina. Pasti itu kan terhubung gitu kan, terhubung dengan pemerintah. Nah mereka nggak mau tuh kayak gitu. Atau opsi keduanya adalah menjual nih geng, menjual kepada Amerika Serikat. Dan kalau nggak mau, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah TikTok nggak bisa digunakan di Amerika Serikat pastinya. Dan ini suatu hal yang menurut gue sangat-sangat membingungkan sih pastinya lah bagi pihak TikTok sendiri. Kenapa? Karena kalau mereka menuruti keinginan AS, contoh mereka menjual kepada selain orang Cina nih, pasti itu kan ada ada sesuatu yang dirubah ya nggak? Ya pastilah, karena kan udah beda yang megang, pasti ada yang dirubah lah. Dan pasti ini membuat citra mereka jelek lah kalau ada hal yang dirubah yang berdampak negatif pastinya lah. Kayak gitu simpelnya geng. Dan jikalau mereka menjualnya kepada pihak Amerika Serikat, mereka di sini pasti kehilangan kehilangan predikat superpowernya, geng. Khususnya dalam bidang ekonomi. Karena kan seperti yang kita tahu nih, ekonomi global kan pasti saingannya kalau nggak Cina ya AS. Udah dua negara itu aja tuh. Baik dari segi pangan atau teknologi, udah dua negara itu pasti. Kalau misalkan Cina menjual sepenuhnya ke AS, pasti mereka ya udah dipandang sebelah mata lah oleh rakyatnya. Jadi rakyat udah nggak percaya, nggak, mereka mikir wah yang punya TikTok takut nih, langsung dijual. Dan pihak TikTok sendiri pun nggak tinggal diam geng,
eh, mendengar atau menerima tawaran tersebut. Mereka menilai mereka tuh nggak melanggar, geng. Malah pihak AS ini yang melanggar. Karena mereka seolah-olah membatasi ruang lingkup atau membatasi kemerdekaan suatu pihak atau suatu golongan. Pihak TikTok menilai seperti itu. Dan sekarang adalah hari ke-7 di mana Donald Trump memberikan kelonggaran kepada TikTok nih untuk berpikir nih soal negosiasi yang ditawarkan oleh AS kepada pihak TikTok. Jadi secara nggak langsung Donald Trump ini menyuruh pihak TikTok agar berpikir, gengs. Berpikir mengenai tawaran tadi tuh, tawaran sulit. Dan tawaran yang apa sih? Tawaran yang seolah-olah memberikan sinyal agar aplikasi TikTok itu udah harus gulung tikar gitu loh. Dan kenapa mereka melakukan ini? Ya pastinya ini ada hal terselubung ya, geng. Salah satu hal terselubungnya adalah mereka nggak mau ada saingan lah pastinya. Apalagi seperti yang kita tahu aplikasi yang sekarang kita gunakan nih, aplikasi merah nih, yang tulisannya YOUTUBE. Aplikasi itu kan punya mereka. Ya pastinya mereka nggak mau lah ada saingan lagi yang lebih hebat. Makanya mereka mencari cara. Itu menurut asumsi gue pribadi. Mana menurut kalian, geng? Seperti tadi tuh yang gue sampaikan di awal video ini. Mereka udah ngelarang Huawei menggunakan OS Google. Jadi nyuruh bikin OS sendiri dengan alasan spionase. Lanjut ke alasannya nih, geng. Alasan Amerika Serikat memban atau memblokir TikTok ini. Alasannya adalah ada dua nih. Pertama, penyalahgunaan data pribadi milik warga Amerika Serikat yang disinyalir akan disalahgunakan oleh pihak TikTok. Makanya di sini pihak TikTok pun berbicara bahwa mereka siap nih memperlihatkan gitu kan, mentransparasikan lah data-data pihak Amerika Serikat atau warganya yang udah download TikTok nih, bahwa nggak diapa-apain. Tetapi pihak Amerika Serikat nggak mendengarkan dan nggak ngeladeni lah kayak gitu, nggak meladeninya. Alasan yang kedua, AS memblokir TikTok di negaranya adalah spionase atau mata-mata. Pihak Amerika Serikat menilai TikTok ini adalah alat untuk memata-matai negara Amerika kayak gitu, geng. Seperti tuduhan yang diberikan kepada Huawei pastinya, yang dilarang menggunakan OS Google dari tahun berapa tuh? Dari tahun 2015 kalau gue nggak salah, 2015 atau 2017 lah, koreksi kalau gue salah. Dan hasil akhirnya kita tunggu aja nih, geng, sampai 20 hari ke depan, karena kan masih ada spare waktu yang diberikan oleh Donald Trump kepada TikTok. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell yang dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya.